Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa innaka anta khairul fatihin. Jamaah Surau Qabul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, ya, termasuk kesempatan kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian pembahasan kita pada pagi hari ini dan masuk pada bab-bab berkaitan dengan perintah-perintah dari Allah. Jadi tentang ketaatan. Pagi hari ini kita bahas tentang faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali setelah menguraikan tentang ketaatan sebagai sumber keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, baru dirinci, ya, salah satu ketaatan baik sifatnya wajib maupun yang sunat. Maka beliau memulai dari adab, ya, bangun tidur, ya, adab bangun tidur. Kenapa dimulai dari adab bangun tidur? Ya, karena ketika kita bangun dari tidur, disinilah kita memulai, ya, memulai aktivitas kehidupan. Jadi mulai dari karena hidup dengan mati. Nah, ketika kita bangun dari tidur, berarti kita memulai dari yang tadinya tidak ada. Jadi tidur itu sama dengan tidak ada. Tidur itu, ya, saudaranya mati. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Tidur itu adalah kegelapan. Jadi begitu kita tidur, memang tidak ada hidup, tidak ada apa-apa, semua kegelapan. Begitu kita bangun, maka itu kita udah masuk mulai pada kehidupan cahaya. Begitu juga ketika kita tidur, itu artinya kita dalam posisi diam sama sekali, tidak ada pergerakan. Nah, karena tidak ada kehidupan, maka tidak ada pergerakan. Begitu kita bangun, sudah mulai ada pergerakan. Pergerakan inilah yang kita arti sekarang dengan aktivitas. Jadi mulai pembahasan itu mulai dari bangun tidur. Nah, nanti baru ikut penjelasan yang lainnya, ya, berkaitan dengan masuk WC dan seterusnya. Ya, itu adab-adab. Kata Imam Al-Ghazali, fa idza staiqazta minan naumi fajtahid an tastaiqiza qabla tulu'il fajri. Ya. Apabila Anda sudah bangun dari tidur, kalau sini faida aratta al istiqaza, ya, apabila engkau hendak bangun dari tidur, ditasili al fadilatil uzma, ya, supaya tidur kita ini menjadi nilai ibadah dan bangun kita juga bernilai ibadah, mendapatkan suatu kemuliaan yang besar, yang tinggi, ya, maka fajtahid antastaiqiza qabla tulu'il fajri. Maka, ya, usahakan, ya, sungguh-sungguh benar-benar Anda bisa bangun sebelum terbit fajar.
artinya sebelum subuh kita sudah bangun. Gitu. Ya. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Ya. Jadi kita bangun sebelum salat subuh, sebelum masuk waktu subuh. Wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Dan hendaklah yang pertama kali muncul dalam hati kalian, dalam hati Anda dan lisan Anda, begitu kita bangun, yang pertama sekali muncul di hati kita, terbetik di hati kita, terbetik di pikiran kita dan lisan kita hanya zikrullah, langsung ingat kepada Allah. Jangan ingat yang lain. Jangan ingat yang lain. Itu artinya memulai dari kehidupan, ya, mulai dari kehidupan begitu kita bangun, begitu kita hidup, yang pertama kali ada dalam ingatan, pikiran dan lisan kita hanya ingat pada Allah. Ini menjadi penentu karena ini namanya start dalam hidup. Nah, kalau sudah mulai dari sini, maka insya Allah proses perjalanannya juga akan sangat berpengaruh. Sampai pada finishnya juga kita akan kembali, ya, dalam pengertian mati, ya, dalam kondisi sedang juga ingat kepada Allah. Inilah mungkin salah satu pesan dan makna utama kenapa perincian pembahasan satu persatu dimulai dari bangun tidur, karena itu menjadi penentu, ya. Jadi itu diusahakan begitu kita bangun, ya, terutama sebelum salat subuh. Nah, Imam An-Nawawi dalam penjelasan kitab Al-Ghazali ini, kenapa diperintahkan bangun sebelum salat subuh? Ya, supaya kita bisa salat subuh pada waktunya. Ya, karena kalau bangun setelah salat subuh kan sudah lewat. Ya, apalagi waktu-waktu subuh ini mempunyai banyak keutamaan. Punya banyak keutamaan. Ini Imam An-Nawawi termasuk menguraikan sini agak panjang. Ya, jadi kenapa diperintahkan kita bangun salat sebelum subuh? Ya, litusan di awal waktu, ya, li'anna taglisa aula minat tanwir. Supaya kita bisa melaksanakan salat subuh pada awal waktunya. Ya, karena salat subuh dalam waktu taglis itu artinya masih dalam keadaan agak gelap, ya, itu jauh lebih utama dibandingkan daripada salat, ya, ketika sudah mulai terang, ya, terang. Karena ya, sekali lagi awal waktu yang paling utama. Akan tetapi, ya, ini penjelasannya Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Marahil Ulum, ya. Lianna al-insana idza syara fi sholati min awalil waktu, bidzalikal waktu, ya. Jadi karena ketika kita salat pada awal waktu itu, terutama pada waktu subuh ini maksudnya ini, maka itu ada malaikat ikut menyaksikan pada waktu itu, ya, pada waktu masih dalam keadaan gelap. Kan malaikat itu ada yang menjaga, khusus pada menjaga ini bumi ini pada waktu malam. Ada juga penjaganya pada waktu siang. Nah, itu ketika kita salat subuh itu kan sudah mau pergantian antara malam dengan siang. Jadi pada waktu kita salat masih dalam kondisi gelap, jadi malaikat yang menjaganya begitu masuk waktu maghrib kan sudah malam, itu ada malaikat. Nanti sampai pada subuh itu ikut menyaksikan kita. Nah, ada penjelasannya juga di sini bahwa ada juga yang menyebutkan bahwa kalau bacaan pada waktu salat subuh itu agak panjang sampai kelihatan agak terang-terang sedikit, sudah mau masuki pada masa-masa lepas dari waktu malam masuk waktu pagi. Nah, itu juga ada malaikat yang penjaga siangnya mulai berkumpul di situ. Maka ini yang disebutkan di Al-Quran itu.
surah Al-Isra 78 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Nah, baru wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, itu ayatnya itu. Jadi dirikanlah salat karena matahari sudah condong, maksudnya itu waktu masuk ya salat duhur dan asar ya ila ghasaqil laili ya sampai masuk waktu malam. Malam di sini pertama ada penjelasannya, yang paling tidak ada perbedaan pendapat itu adalah waktu Isya ya, waktu Isya. Ada juga mengatakan maghrib dan Isya. Ada juga mengatakan hanya Isya, karena kalau matahari maghrib itu masuk dalam kategori liduluki syamsi, jadi ketika matahari sudah condong dan terbenam. Nah itu, jadi itu ada 3 waktu situ, waktu duhur, waktu asar dan maghrib. Baru ghasaqil laili masuk waktu salat Isya. Nah baru yang kelima wa Qur'anal fajri. Ya, Qur'anal fajri maksudnya dan salatlah karena masuk waktu salat subuh. Ya, fajr itu subuh. Tapi ada istilah Qur'anal fajri. Nah, kenapa disebutkan Qur'anal fajri bukan waktu fajri? Salah satu penjelasannya para ulama ya karena kalau bacaan yang kita baca waktu salat duhur, bacaan yang kita baca waktu salat asar, bacaan yang kita baca pada waktu maghrib dan isya itu beda-beda tingkat kadar panjang pendeknya. Tapi khusus pada waktu subuh diusahakan jauh lebih panjang dibanding daripada waktu yang lain. Kenapa? Karena pada waktu kita baca panjang sampai nanti jelang terangnya itu mulai terang, karena disitulah akan hadir malaikat yang menjaga siang. Nah itu, maka itu disunatkan panjang. Maka itulah sebabnya Al-Quran mengatakan wa Qur'anal fajri. Itu bukan waqtal fajri. Itu penjelasannya para ulama. Kenapa? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena begitu bacaan agak panjang pada waktu subuh, malaikat ikut menyaksikan sholat kita. Nah, ketika malaikat ikut menyaksikan, itu menunjukkan satu kemuliaan, ya, satu keistimewaan tersendiri. Apalagi sampai malaikat ikut mendoakan kita, maka doanya itu dijamin pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu penjelasan dari Al-Quran mengenai keistimewaan salat subuh itu. Nah, itulah sebabnya di dalam kitab ini diminta, ya, kata Imam An-Nawawi ketika menguraikan kalimat-kalimat pendek dari Al-Ghazali ini, bahwa kita diminta untuk bangunnya ya sebelum terbit fajar. Dan yang kedua, kita bangun bukan sekedar bangun begitu saja, ya. Tapi bangunnya itu yang pertama kali terbeti di hati, pikiran, jiwa kita, termasuk kata-kata yang keluar dari lisan mulut kita ini adalah ingat pada Allah, zikir kepada Allah. Nah nanti kalau di dalam kitab ini kan salah satu yang dicontohkan Imam Al-Ghazali, diantaranya yang paling sering kita baca itu fakul inda dzalika alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu salah satu contoh, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ini, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami ya dimatikan. Ya, itu salah satu contoh, ya. Nah, ada penjelasan dulu, ada guru saya menjelaskan selain doa ini, ya, zikrullah salah satu diantaranya yang baca, kalau mau lengkapnya itu baca 2 kalimat syahadat. Jadi begitu kita bangun, yang pertama kali itu adalah kita memperbarui tauhid, ya, karena tauhid inilah landasan hidup kita, bergerak, beraktivitas dari awal sampai akhir selalu dalam koridor tauhid kepada Allah.
Ya, karena tauhid kepada Allah itulah yang mendatangkan keikhlasan. Tauhid kepada Allah itulah yang mendatangkan ridha Allah dalam hidup kita. Tauhid kepada Allah yang baik dan benar itulah yang mendatangkan keberkahan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Maka mulailah dengan kalimat-kalimat tauhid. Ya, paling tidak la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kenapa? Nah, ini bagus kitabnya Imam An-Nawawi ini Marakil Ubudiyah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi adikum idza huwa nama salasa ukadin. Ya, karena kita ini ya, kita manusia ini, setiap manusia ini kalau tidur itu ada 3 ikatan yang diikatkan oleh setan, ya. Jadi ada 3 simpul ikatan yang diikatkan oleh setan kepada setiap orang ketika pada saat dia tidurnya itu, ya. Nah, karena ikatan setan inilah yang membuat kita menjadi nyenyak tidurnya. Jadi begitu kita sudah diikat setan itu parkut tidurlah. Nah, yang menjadi masalah ini adalah bagaimana caranya melepaskan ikatan setan dalam diri kita yang 3 ikatan ini. Ya. Pertama, ya, salah satu kalian ribu ala kulli uqdatun. Ya. Yang pertama, faida staiqaza, ya, apabila kamu sudah bangun, ya, sudah bangun, fazakarallah in halat uqdatun. Ya. Jadi yang pertama, ketika kamu sudah bangun, maka lalu mengingat kepada Allah, in halat uqdatun, maka terlepaslah satu ikatan. Nah, jadi penjelasan guru saya dulu juga menjelaskan bahwa 3 ikatan itu dalam beberapa hadis ini, termasuk di sini tidak jelaskan tempatnya, tapi ada guru saya dulu menjelaskan ketika masih di kampung. Yang pertama itu diikatkan di sini nih, ya, di leher. Jadi ini leher kita ini kayak dicek gitu ya, ikatan. Yang kedua di sini nih, kedua tangan ini diikat. Baru yang ketiga kaki diikat kayak pocong itu, kayak pocong. Jadi sebenarnya secara spiritual dalam posisi yang kita tidak berzikir dan juga nanti tidak ada lainnya, maka kita ya secara lahiriahnya kita kelihatan seperti orang yang bebas, tapi secara hakikat kita dalam posisi terikat oleh kekuatan setan. Itu yang paling bahaya itu. Nah, inilah perlunya agama. Nah, inilah yang kemarin kita jelaskan tentang masalah dalam agama ini, tidak semuanya ada yang bisa diteropong secara akal, tapi harus berdasarkan keyakinan, dan keyakinan itu dari hati. Maka beragama itu dominasinya lebih banyak persoalan hati, ya, persoalan hati. Jadi sekali lagi, ketika kita tidur, ya setan mengikat 3 ikatannya. Yang pertama diikat itu leher. Nah, begitu kita bangun, fadzakarallah ta'ala, begitu kita bangun dan ingat kepada Allah, berzikir, maka in halat uqdah, maka satu ikatan itu lepas. Nah, termasuklah zikir itu yang tadi, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Termasuklah zikir itu juga. Ya, kita ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, gitu. Jadi perbaharui tauhid. Nah, begitu juga kalau kita mau tidur. Tapi ini pembahasannya bacaan adab ketika mau tidur agak belakang, karena diawali dulu aktivitas dengan bangun tidur, bangkit dari. Jadi bangun dari tidur itu penjelasannya kitab ini adalah sama dengan bangkit dari kematian. Ya, bangkit dari kematian, karena pada waktu kita tidur dalam posisi seperti orang mati. Begitu kita bangun, nah itu posisi sudah hidup kembali.
maka disitulah memulai aktivitas hidup diawali dengan zikir kepada Allah. Ya, jadi sekali lagi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Ya, ini melepaskan ikatan yang kedua. Ya. Fa in tawadda in hallat uqdatun. Apabila ya kita wudu maka terlepaslah ikatan. Ya, sekali lagi penjelasan di guru saya itu begitu kita bangun langsung ingat berzikir, ya baca tadi doa dan zikir-zikir lainnya, maka terlepaslah ikatan yang ada di leher. Nah, begitu kita berwudu maka sebenarnya hakikatnya secara spiritual ikatan yang ada diikatkan oleh setan di kedua tangan itu akan terlepas dengan sendirinya. Jadi inilah luar biasa dalam pandangan agama, karena secara spiritual seperti ini, secara medis pun juga, secara psikologis orang kalau bangun tidur sesudah wudhu, itu perasaan lega tuh, perasaan lega karena udah disentuh air. Cuma kalau orang bangun tidur tidak tersentuh air itu selalu perasaan mengantuk. Ya, bahasa kita adalah selalu malas. Itu kan faktor ada pengaruh psikologisnya itu. Jadi ini agama luar biasa. Agama luar biasa mengatur sampai sedetail dan serinci ini. Ya, jadi namanya agama membangun jiwa rohani dan fisik. Ya, karena kalau kita udah bersemangat, segar, lega, otomatis yang lain juga akan ikut. Coba tengok orang yang tidak tersentuh itu selalu, kalau di kampung-kampung dulu kan pakai sarung ya. Itu kan kelihatan tidak ada aktivitasnya. Nah, tapi kalau orang sudah berwudu itu segar itu. Nah, itu pengaruhnya ya. Jadi tapi secara hakiki yang karena ini kitab Al-Ghazali memang ranahnya ke bagaimana selalu membangun rohani kita. Jadi berwudulah ya. Apalagi kalau kita udah ya kita baca kitab-kitab yang kemarin tentang pengaruh wudu dan keistimewaannya luar biasa ya. Jadi air ini kalau dalam kitab Tanqihul Qaul, ini karangannya Imam An-Nawawi juga, Nawawi Banten. Kata beliau, al-wudu'u nurun. Jadi wudu itu adalah cahaya. Jadi kalau kita selalu berwudu, maka itu artinya membuat diri kita selalu bercahaya. Ya. Tapi cahayanya itu ya cahaya di sisi Allah. Ya, jangan juga berwudu, kenapa tubuh saya tidak bercahaya ini? Tidak apa bahasa sekarang itu tidak cingklong apa? Glowing. Itu bahasa glowing. Ya, cingklong ya. Apalah namanya itu. Ya, tapi di mata malaikat, ya malaikat sebagai makhluk spiritual, itu kita kelihatan selalu glowing. Jadi malaikat senang kepada kita. Orang yang tidak pernah tersentuh wudu, orang mungkin melihat secara lahiriahnya ya cingklong, glowing. Tapi sisi malaikat itu agak-agak seram-seram juga, karena dia nggak sentuh wudu. Karena itu tadi al-wudu'u nurun. Wudu itu adalah cahaya. Maka begitu kita bangun berzikir langsung ambil air wudu, maka ikatan yang ada di kedua tangan itu akan lepas. Itu. Fa in sholla, ini lanjutannya hadis ini. Fa in sholla in halat uqdatun. Nah, setelah wudu lalu dia sholat, ya seperti kita nih sholat subuh, apalagi sudah diawali dengan sholat sunat, ya sholat sunat, sholat subuh, maka ikatan yang ada di kedua kaki kita ini sudah terlepas. Jadi terlepas di leher, maka kita sudah nyaman. Begitu terlepas di tangan seperti borgol sudah dilepas, maka kita udah bebas. Begitu di kaki juga terlepas. Nah, jadi sekali lagi zikir, wudu dan salat itu 3 kekuatan yang bisa membebaskan diri kita dari ikatan setan pada waktu kita sudah bangun dari tidur. Nah, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafs. Nah, dengan cara begini maka jiwa kita itu menjadi segar,
Jadi jiwa kita bagus, maka kita akan nasyid. Nasyid itu artinya rajin, itu bersemangat untuk beraktivitas. Wa illa, tapi kalau tidak seperti itu, asbaha khabisan nafsi kaslanya. Jadi kalau sudah tidak berzikir, sudah tidak berwudu, apalagi tidak sholat, maka jiwa kita dalam keadaan khabis. Khabis itu dalam keadaan kotor, ya. Nah, karena kekotoran jiwa itulah membuat tidak bersemangat, ya, selalu malas, apa aja mengeluh, apa aja nggak bisa, apa tidak bisa. Jadi tidak ada yang positifnya. Jadi ini pengaruhnya besar. Jadi ini yang disebut dengan pengaruh spiritualitas, akan berpengaruh secara psikologis juga dan berakibat buruk lainnya dalam hidup kita. Inilah luar biasa. Nah, itulah penjelasan dari Imam An-Nawawi mengomentari tentang kenapa Al-Ghazali meminta kita untuk memulai aktivitas hidup yang berzikir. Salah satu didasarkan pada hadis ini tadi. Yang kedua, di dalam doa yang kita baca tadi itu, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Jadi kita memuji kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian. Kenapa? Karena ini tambahan dari saya, tidak ada dalam kitab ini. Ya. Karena pada waktu kita tidur itu sesuatu yang ada dalam diri kita ini, ada yang menyebutkan roh, tapi ulama-ulama mengatakan roh ada juga bukan, ya, semacam, ya, temannya lah roh gitu, ya, makhluk rohani lah istilahnya seperti. Nah, di dalam Al-Quran pada surah Zumar ayat 52, ayat 42, ya, surah yang ketiga sebab Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah menggenggam, ya, menahan ampus. Nah, ampus ini kalau dalam bahasa kita kan nafas, pada itu nyawa. Itu. Jadi begitu kita tidak bernapas, maka ya mati kita. Jadi begitu kita Allah yatawaffa. Inilah menjadi wafat. Jadi wafat itu artinya Allah menggenggam, menahan, ya, nafas kita ini hina mautiha, ketika kita manusia ini meninggal. Wallati lan tamut fi manamiha, dan juga Allah, ya, menggenggam, ya, kita manusia ini pada waktu tidur, hanya belum mati, belum meninggal. Nah, jadi sama-sama, tidak ada bedanya orang tidur dengan mati, itu tidak ada bedanya. Ya, sama-sama ada yang keluar. Yang keluar ini, katakanlah bahasa sederhana itu katakan roh, ya. Baru itu digenggam, maka itu digenggam. Nah, fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta. Jadi begitu Allah menahan, tidak mengembalikan ke dalam, yang keluar tadi ini, maka itu allati qada 'alaiha al-mauta. Itu yang namanya ajal. Itu namanya ajal. Ajal itu kalau sudah sampai waktunya dikembalikan. Ya, sampai waktunya ditahan, nah itu selesai kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, wa yursil ukhra ila ajalin musamma, dan dilepaskan. Jadi Allah tidak lagi menggenggam, tidak lagi menahan, tapi dilepaskan, dimasukkan kembali ke tubuh kita ini. Nah, maka kita hidup kembali. Jadi itulah dikatakan ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, setelah kita berada dalam genggaman itu. Maka nanti ada pembahasan berikutnya nanti, tapi setelah beberapa pembahasan yang lain ini, bahwa ketika mau tidur, nah, di antara doa yang dibacakan Bismika Allahumma ahya wa amutu, itu hubungannya dengan ini. Tapi yang lain mengatakan Bismika wada'tu jambi, aku rebahkan tubuhku ini, wabika arfa'ahu, dan atas namamu, atas kekuasaanmu, atas ridhoanmu, aku bisa bangkitkan kembali. Fa'in amsaktaha, nah itu, jika engkau menahannya ya Allah, farhamha, kasihanilah ya nyawaku. Tapi wa'in arsaltaha, jika engkau Allah melepaskan kembali ke dalam diriku ini, maka aku hidup. Fahfazha, maka jagalah, peliharalah ya Allah,
sebagaimana engkau memelihara, kama tahfazu bi ibadaka shalah, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Nah itu hubungannya doa itu, dan doa ini hadis riwayat Imam Bukhari, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Itu ya salah satu yang terkenal. Tapi dalam kitab Imam An-Nawawi ini ada beberapa doa ya ditambahkan supaya ada pilihan. Tapi yang paling praktis inilah yang paling populer juga, karena anak-anak kita yang ada di TK-TK itu sampai SD pun sudah dihafalkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ya, wa ilaihi an-nusyur itu artinya kepadanya lah kami akan dikembalikan baik kembali ke alam kubur, ke alam bangkit nanti sampai pada kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sekali lagi doa-doa sebagai bagian dari zikir. Doa itu bagian dari zikir. Kan zikir ini maknanya lebih umum ya. Ada juga istilah wirid. Wirid itu artinya bacaan, doa dan zikir yang menjadi rutin, menjadi sebuah kebiasaan, itu namanya wirid. Ada juga hizib. Hizib itu kumpulan yang memang dibuat para ulama tertentu yang mempunyai satu keistimewaan ya, keistimewaan. Karena ada beberapa macam zikir dan doa itu berdasarkan pengalaman spiritual setiap orang, setiap ulama itu masing-masing ada. Termasuk Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu setiap ulama mungkin pernah mengalami spiritual yang paling terasa buat dia la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Ada juga membaca ya Latif, ada juga membaca ya Hayyu ya Qayyum, ada juga baca ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka itu kalau kita mendatangi kiai, mendatangi ulama, mendatangi guru, minta nasihat dan keberkahan, itu ada yang mengasih, kau baca ini ya 100 kali, misalnya ya Latif. Begitu kita datang ke ulama yang lain, apa yang diajarkan? Kau baca ya Hayyu ya Qayyum. Begitu kita baca, minta ke guru yang lain, kau baca ini ya, apa itu? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu beda-beda. Kenapa? Karena punya pengalaman spiritual masing-masing. Karena setiap bacaan, ya setiap zikir itu punya roh, ya punya kekuatan tersendiri yang semuanya baik, semuanya baik. Jadi kenapa berbeda itu tadi karena pengalaman dari setiap ulama yang sudah pernah mengamalkannya, merasakan itu. Ya, jadi jangan bilang Anda baik itu yang ulama ini kenapa saya dikali, bukan. Tapi intinya sekali lagi karena kita kembali kepada pembahasan kita ini adalah tentang istiqadah minan naum, yaitu memulai aktivitas ketika kita bangun dari tidur adalah pertama hati mulai di-connect ya, dijaga dengan baik, dengan langsung connect kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa yang membuat kita hidup hanya Allah, yang membuat kita bisa bernapas hanya Allah, yang membuat kita bisa ada rezeki, memudahkan semua langkah kita sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan, semuanya bersumber dari Allah. Maka kita memulai dari ingat kepada Allah sebagai sumber rezeki, sumber keselamatan dunia akhirat. Saya kira ini, terima kasih dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermunajat memohon agar kiranya hati, jiwa, pikiran kita selalu ditata olehnya sehingga kita bisa mengambil manfaat, hikmah dan ibrah dari kitab yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.